Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustadz. Langsung kita mulai kajiannya Ustadz. Baik, insyaallah. Masya Allah. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, wa marhaban bagi ummahat wa akhwat pada kegiatan kajian online yang diselenggarakan oleh dakwah salaf muslimah. Insya Allah di pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita akan belajar bersama dalam kajian online yang bertajuk Apa itu Tauhid? Yang disampaikan oleh pemateri kita, Al-Ustadz Dadan Herdiana, LC MPD. Insya Allah, Ana Firdausa Sausan sebagai MC yang akan membersamai ummahat wa akhwat sekalian pada kegiatan ini. Ummahat wa akhwat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Menuju ke agenda berikutnya, izinkan Ana untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Insya Allah, kajian online bertajuk Apa itu Tauhid akan dibersamai oleh Al-Ustadz Dadan Herdiana, LC MPD. Saat ini, beliau mengemban amanah sebagai anggota Balai Peneliti, Pengembangan, dan Pengawas Minhaj Sahabah Bogor, Direktur Wakaf dan Fundraising Minhaj, Ketua Pembina Yayasan Tebar Manfaat, Ketua Yayasan Al-Azkiya, dan Ketua Yayasan Anja. Masya Allah. Yip, marilah kita bersama menyapa pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara jelas? Ya, Alhamdulillah jelas ya Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah jelas ya Ustadz. Hayakumullah ya Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Amin ya Ta'ala. Baik, langsung saja kita menuju pada agenda utama kita, yakni penyampaian materi tahta Isyraf Al-Ustadz Dadan Herdiana. Sebelumnya kami imbau bagi ummahat wa akhwat sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla, kemudian menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, serta menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat faidah-faidah yang didapat dalam kajian online ini. Kami juga mengimbau ummahat wa akhwat sekalian untuk menjaga mikrofon dan kamera agar tidak terbuka saat kajian berlangsung. Insya Allah, sesi tanya jawab bersama Ustadz akan dibuka setelah penyampaian materi selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Al-Ustadz Dadan Herdiana, falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamati wa ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat fillah, ummahat yang semoga Allah memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah di pagi ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa bertemu via online dalam rangka bersama-sama mencari ridha Allah dengan terus kita belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana kita ketahui sebuah dalil talabul ilmi fardhatun ada kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama diwajibkan bagi kita setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, sepanjang Allah memberikan kita kesempatan, Allah berikan ruh, Allah berikan kesempatan waktu, umur, maka belajar tidak akan pernah ada batasnya. Karena itu prioritas belajar yang paling utama adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga berlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau, para sahabat beliau hingga pada kita selaku umat yang senantiasa mengikuti beliau yang Allah. Suara mohon maaf sebelum dilanjutkan. Jelas ya insyaallah. Jelas, alhamdulillah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ini backgroundnya saya alhamdulillah Allah berikan kenikmatan sedang di Madinah sekarang di nyaman di rumah hotelnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan pada semua yang hadir di acara ini. Allah mudahkan untuk bisa mengunjungi Mekah dan Madinah sebagai sebuah impian cita-cita bagi semua kaum muslimin, berbagai keutamaan dan pahala perbuatan suci bersih. Pembahasan kali ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang merupakan inti dari kita beragama, yaitu pembahasan tentang tauhid. Sering kita mendengar tauhid, apa sebenarnya tauhid itu, dan apa ahamiyah atau urgensi pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, buat fillah, semoga Allah memuliakan kita semuanya, adalah sebuah ilmu yang paling agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya agar bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi secara ringkas, at-tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah saja, memurnikan ibadah hanya ditujukan untuk Allah saja. Itulah tauhid. Kemudian tadi urgensi atau pentingnya kita belajar tauhid, karena sangat luar biasa pentingnya tauhid ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya jin dan manusia untuk tauhid ini, agar mereka mengesahkan Allah dalam peribadahan. Dan juga Allah mengambil perjanjian atas Bani Adam, atas manusia, agar dia bertauhid, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dengan kasih sayangnya Allah pun mengutus para nabi, para rasul, agar mengokohkan dan mengajak hamba-hamba Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kasih sayangnya Allah, Allah pun menurunkan kitab, kitab-kitab sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka beribadah dan mengesahkan Allah dalam kehidupannya, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang paling pertama, diajak manusia kemana? Ke tauhid ini, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Kemudian berbicara tentang kejayaan, tentang kebahagiaan, tentang keamanan, tentang kemenangan. Maka semua syarat dari pencapaian itu adalah mengokohkan tauhid di diri seorang hamba.
Tauhid pun adalah disebut dengan kalimatus sawa, seperti bainan wa bain ahlul kitab. Ini kitab zaman dahulu yang menyatukan antara kaum muslimin dengan mereka adalah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kitab-kitab zaman dahulu menyembah hanya pada Allah, kemudian diturunkan Islam, turunkan Al-Qur'an, mereka diajak kepada penghambaan kepada Allah saja. Kemudian juga awal perintah, ya, kemudian lawannya, awal larangan, yaitu perintah untuk bertauhid dan larangan untuk tidak berbuat syirik. Kemudian syarat diterimanya amal-amal pun ketika seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah haknya Allah kepada hamba-hambanya. Dia mengesahkan Allah, memberikan peribadahan hanya kepada Allah. Ini adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Kemudian juga tauhid ini penyebab turunnya keberkahan. Turunnya keberkahan. Kemudian tauhid pun adalah awal yang pertama nanti ditanya kepada seorang hamba di dalam kuburnya. Dan ketika seorang hamba mengharapkan syafaat, maka syarat dari diturunkan diberikannya syafaat pada hamba tersebut adalah dia bertauhid. Dan yang terakhir tentang pentingnya tauhid ini, tauhid pula adalah syarat masuk ke dalam surganya Allah. Dan dia mendapatkan kebahagiaan dijauhkan dari api neraka. Inilah keutamaan dari tauhid. Baik, Alhamdulillah azan yang iyakum, dari ringkasan apa yang tadi kami sampaikan menunjukkan bagaimana begitu pentingnya tentang mempelajari ilmu tauhid. Tidak boleh kita merasa berpuas diri. Terus kita perdalam, kemudian dihayati, diamalkan dalam keseharian kita. Karena sekali lagi syarat dari seseorang menerapkan, mewujudkan tauhid yang benar, tauhid yang lurus, adalah yang pertama langkahnya dia harus mengilmui dulu, dia harus belajar tentang ilmu tauhid. Kemudian setelah itu seorang hamba berusaha untuk i'tiqad, menghadirkan tasdik, pembenaran tentang ilmu yang sudah dipelajarinya secara mendalam. Yang ketiga adalah yastarjim, dia selalu berusaha senantiasa mengokohkan pembiasaan dalam kehidupan kesehariannya untuk selalu menanamkan tauhid dalam dirinya, dan selalu dia mengevaluasi diri dan selalu mengaitkan semua yang dia lakukan di dunia ini dalam rangka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Contoh sederhana misal dalam pembelajaran keseharian, bukankah anak-anak kita misal atau saudara-saudara kita belajar misal bahasa Indonesia, belajar matematik, belajar biologi, yang mungkin selama ini kosong dari muatan tauhid. Maka kita berusaha untuk menjadikan semua, baik itu pelajaran ataupun interaksi di keseharian, haruslah dikaitkan dengan masalah tauhid ini. Misal seorang guru biologi, dia mengajarkan biologi kepada anak-anak, kepada murid-muridnya. Maka dia tidak boleh sekedar berhenti di tataran kognitif saja, hanya teoritis saja. Betul-betul dia harus mengaitkan ilmu biologi ini dengan masalah tauhid. Dia kokohkan bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah, yang menyempurnakan semua penciptaan makhluk dengan berbagai varian makhluk itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika belajar ilmu apapun, dia akan teringatkan bahwasanya semua adalah dalam rangka cita-cita akhirnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah azan Allah wa iyyakunna, kita akan masuk ke masalah tentang pengertian tauhid. Baik, sekarang kita akan masuk ke ta'rif. Ya, setiap kita belajar sebuah ilmu, pasti kita akan belajar dulu definisinya.
apa definisi secara arti katanya, ataupun ilmu tadi diletakkan sesuai dengan kajian ilmiahnya. Maka pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang pengertian secara arti kata dulu, atau istilahnya ta'rif lughatan, ya. Tauhid pengertiannya secara kata. Tauhid jelas berasal dari bahasa Arab. Ini menunjukkan bahasa Arab itu memang bahasa yang paling kaya, kosakata yang paling banyak. Menurut penelitian, bahasa-bahasa Asia seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, itu termasuk bahasa yang agak rumit dan memiliki varian ribuan kosakata. Bahasa Arab, menurut penelitian, jauh meninggalkan kekayaan dari kerumitan mereka berbahasa, bahkan sampai jutaan kosakata yang bisa dihasilkan dalam berbahasa Arab. Keindahan bahasanya, kedalaman bahasanya, sehingga mengapa Al-Quran dan hadis Nabi berbahasa Arab. Karena memang indahnya luar biasa bahasa Arab ini, dan hanya orang-orang yang betul-betul dia konsisten, sabar untuk belajar bahasa Arab, dia akan mendapatkan manisnya dari mempelajari bahasa Arab, sehingga dia akan semakin dalam mempelajari agama ini. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan tadi. At-tauhid berasal dari bahasa Arab, ya. At-tauhidu, kalau ada at-tauhidu berarti kata kerja. Oh, maaf, kata benda. At-tauhidu atau bahasa Arab isim. At-tauhidu, ya, ini dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Masdar itu kata kerja yang dibendakan, masdar dari sebuah kata kerja, dan bahasa Arab itu biasanya rumusnya terdiri 3 huruf. Jadi kata-kata at-tauhidu berasal dari kata wahada yuwahidu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab dasar, insya Allah semua sudah belajar, itu ada timbangan, ada wazan, ada rumusnya. Salah satu rumusnya adalah rumus fa'ala. Jadi wahada yuwahidu tauhidan. Jadi arti dari tauhid ini, atau asal kata dari tauhid adalah dikata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalau dikatakan dalam bahasa Arab wa wahhadu syai'un ja'alahu wahidan. Jadi maksudnya dari wahada syai'un, kita mengesahkan sesuatu, itu diwakili dengan kata-kata wahada ini. Jadi wahada ini artinya al-ifrad, mutawahhidun atau munfarid, artinya mengesahkan secara kata. Tauhid itu artinya mengesahkan, memurnikan pengesaan. Berkata seorang ulama bahasa, Ibnu Faris, dalam kitabnya Maqayisul Lughah, dia mengatakan yang disebut dengan wahada, yang asal katanya dari wawu, ha, dan dal, asal wahid, asalnya adalah satu. Dan dulu ada infirad, dulu ada infirad yang menunjukkan kepada pengesaan. Disebut dengan wihdah atau wahada tadi, yang asal kata dari tauhid. Ini adalah ketika lam yakun fihi mislah. Tidak ada yang semisalnya. Jadi hanya satu-satunya saja. Jadi kata-kata at-tauhid ini dari sisi kata saja menunjukkan sesuatu yang dimurnikan pengesaannya dan tidak ada tandingannya, nggak ada yang lain lagi. Hanya itu saja. Itu secara bahasa, secara lughah, secara kamus. Kemudian yang kedua, kita akan bahas ada istilahnya secara istilah. Satu kata dilihat dari makna istilah. Apa maksudnya masalah istilah atau istilah syar'an? Itu kata tadi diletakkan dalam ilmu apa akan dibahas. Kita akan belajar ilmu tentang tauhid, maka kata-kata at-tauhidu secara syar'an, secara istilah, secara makna dari sebuah ilmu adalah huwa ifradullah bima yakhtasu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Yang disebut dengan
At-tauhid adalah mengesahkan Allah, memurnikan pengesahan Allah dengan apa-apa yang dikhususkan bagi Allah. Apa saja yang dikhususkan bagi Allah, yaitu pengesaan hanya bagi Allah saja dalam hal rububiyah. Apa itu maksudnya rububiyah? Kita semua sudah hafal Al-Quran, di antaranya surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah memiliki nama-nama yang indah. Di antara nama-nama Allah yang indah adalah Allah sendiri. Itu nama indah Allah. Kemudian Bismillah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim, juga nama Allah. Berarti nama-nama Allah yang indah, yang terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Kemudian ketika kita berbicara tentang tauhid ini, berarti kita harus selalu mendekatkan diri bahwasanya kita wajib mengesahkan Allah, memurnikan pengesaan Allah terhadap hal-hal yang dikhususkan memang bagi Allah saja. Ketika kita mengatakan bahwasanya nama-nama Allah yang indah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan lain sebagainya, maka kita yakini bahwasanya nama-nama yang indah itu dikhususkan hanya bagi Allah saja. Kita esahkan bahwasanya penamaan ini khususan bagi Allah yang terkandung di dalamnya makna-makna yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat mulia, yang maha sempurna. Kemudian dalam surat Al-Fatihah, setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu, juga nama Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Situ ada kata-kata Rabb, nama Allah. Di dalam nama Allah, terkandung di dalam Rabb ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau ada kata-kata Ar-Rabb, berarti sebuah kata yang mewakili sebuah kemampuan yang dahsyat. Allah lah yang maha menciptakan. Dalam kata-kata Rabb ini terkandung beberapa makna lain. Allah adalah yang maha pencipta. Allah, selain Allah menciptakan makhluknya, Allah memberikan rizki semua makhluk dengan kasih sayangnya, bukan hanya diciptakan kemudian dibiarkan. Allah berikan rizki ini. Kemudian Allah atur dengan sempurna pengaturan semua makhluk-makhluknya. Jadi Allah Al-Khaliq, ya, nama Allah yang indah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Dalam lingkaran Rabb ini, Allah Maha Pencipta, Allah memberikan rizki Ar-Razzaq, Allah pun mengatur semua hal tadi dengan sempurna dan sangat detail, Al-Mudabbir. Kemudian Allah pun yang menghidupkan, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ini semua adalah masuk ke dalam kata Rabb tadi. Maka hal-hal yang berkaitan dengan Rabb atau diistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah ketuhanan, maka ketuhanan bahasa Arabnya adalah Ar-Rububiyah, diambil dari kata Rabb tadi, Ar-Rububiyah. Ar-Rububiyah. Jadi masalah tentang ketuhanan, menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur seluruh alam ini, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan lain sebagainya. Ini adalah hak-hak Allah yang merupakan semua bentuk perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, yang wajib kita murnikan pengesaan ini dalam hal uluhiyah. Inilah inti dari tauhid. Al-uluhiyah. Uluhiyah berasal dari kata ilah. Ilah artinya sesembahan yang diibadahi. Ilah. Maka masuk ke dalam kata ini, ilah, berkaitan dengan ketuhanan dalam hal peribadahan, maka bahasa Arabnya al-uluhiyah. Maka ini inti dalam kita bertauhid, bahwasanya semua peribadahan, semua amal-amal ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah saja. Dia misalnya
meminta hanya kepada Allah. Maka di dalam surah Al-Fatihah tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, berarti nama-nama Allah, Maliki Yaumiddin, ini termasuk rububiyah, ketuhanan, menguasai Allah yang merajai dan di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Berarti ibadah, na'budu wa nasta'in, dan juga memohon pertolongan hanyalah ditujukan kepada Allah saja. Ini disebut dengan al-uluhiyah. Itu hal yang berhubungan dengan ketuhanan, penyembahan kepada Allah. Mari kita sedikit merenung sebentar tentang masalah tauhid uluhiyah. Berbicara tentang keyakinan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan. Bukan hanya kaum muslimin yang mengimani itu. Orang-orang non-muslimin pun, orang-orang non-muslim, mereka pun juga mengaku itu. Menurut versi mereka masing-masing, bahwa mereka itu ada yang menciptakan. Mereka ada di dunia ini, ada yang memberi rizki dan sebagainya. Versi mereka. Tapi yang kedua yang akan terbedakan dengan mereka adalah siapa yang memberikan rezeki kepada kita sehingga dia berhak untuk diibadah. Maka ini yang membedakan secara fundamental, secara dasar bahwasanya semua hal-hal yang berhaknya diibadahi tadi, inilah yang disebut dengan uluhiyah atau tauhid yang berhubungan dengan peribadahan kepada Allah saja. Contoh-contoh sederhana misal dalam keseharian kita, jadi dihubungkan dengan surat Al-Fatihah, ibadah itu kan variannya banyak. Di kata ibadah, satu kata ibadah ini, makna dari ibadah dijelaskan Syekhul Islam, yang disebut dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah, al-zahir wal batin. Apa saja, semua varian perbuatan, perkataan yang nampak maupun tersembunyi yang niatnya dalam rangka mencari ridho dan kasih sayang Allah, cintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kata ibadah ini yang sebuah nama yang mencakup hal itu semua, itu pencarian keridhoan dan cintaan dari Allah, maka variannya banyak. Mari kita analisa mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika seseorang mau tidur misalnya, ketika kita hanya sekedar rutinitas tidur saja tanpa kita berdoa terlebih dahulu, maka yang hanya tidur saja dia tidak memperoleh pahala. Beda dengan ketika mau tidur dia berdoa dulu. Terbedakan antara ada rutinitas dengan ibadah. Ibadah dia ada jenisnya, ada petunjuk jenisnya. Dia harus ikhlas, berdoa mau tidurnya ikhlas, dia bacakan, dia ucapkan, memohon pahala dari Allah, kemudian diikuti bagaimana Rasulullah berdoa sebelum tidur. Tidak mengarang-arang doa tersendiri, tapi Rasulullah sudah ajarkan semua tentang agama ini secara sempurna oleh Allah. Oleh Rasulullah sudah diajarkan kepada umatnya. Rasulullah mengajarkan doa Bismika Allahumma amutu wa akhir, dan juga doa-doa yang lain yang kita bisa amalkan. Nah, ketika seseorang berdoa dan doa ketika mau tidur tadi dimintakan, ditujukan mencari keridhaan Allah, maka jadilah dia ibadah. Maka ibadah yang tadi ini bentuk cerminan dari tauhid seseorang tadi. Karena dia ketika beribadah, dia tujukan permintaan, permohonan tadi, doa tadi kepada Allah. Bukankah kita bisa melihat juga ada orang-orang yang ketika tidur dia membaca sesuatu, tapi dia mintanya kepada misalnya kepada benda tertentu, kepada misalnya arwah-arwah tertentu, atau permintaan lain-lain kepada hal yang lain. Juga gambaran yang lain, masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di masyarakat kita, ketika dia misal melewati sebuah tempat yang dianggap menurutnya adalah tempat yang seseorang ketika
melihat di sebuah tempat yang mengerikan misalnya atau menakutkan, bukankah ada sebagian orang yang mintanya bukan kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya. Tapi malah mintanya kepada wahai yang menunggu tempat ini misalnya. Wahai pada penjaga tempat yang menyeramkan ini dan lain sebagainya. Dua-duanya meminta kepada sesuatu yang diyakini akan memberikan manfaat, akan menghilangkan dari bahaya. Tapi yang satu benar karena dia meminta hanya kepada Allah yang pasti Allah Maha mampu untuk mengabulkan permintaannya itu semua. Dan yang satu lagi jelas dia terjatuh ke dalam hal-hal yang sangat dimurkai Allah, yaitu memintanya bukan kepada Allah. Kenapa Allah sangat murka ketika orang meminta kepada selain Allah, kemudian Allah marah, Allah murka kepada orang tersebut? Karena orang ini tidak cerdas. Dia meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Dia meminta kepada yang lemah. Bukankah jin, syaitan, arwah dan sebagainya semua adalah ciptaan Allah? Semua Allah yang menciptakan hal itu semua. Mengapa dia tidak meminta berlindung kepada yang menciptakan? Meminta kepada yang menciptakan itu semua, malah bukan meminta kepada yang menciptakan. Itu yang pertama. Yang keduanya bisa dipahami nggak? Atau nanti kita, soalnya agak pelan-pelan nih, misalnya tentang apa? Coba saja. Baik, ini saya harus agak maju lagi ya. Baik. Kita lanjutkan lagi ya, karena waktu kita terbatas. Baik. Dikatakan tentang masalah tadi, seyogianya hamba-hamba Allah ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah itu meminta harusnya hanya kepada Allah saja. Harusnya hanya meminta kepada Allah saja. Karena Allah lah yang mampu untuk mengabulkan semua permintaan dari makhluknya tadi. Maka dikatakan seseorang ketika dia memiliki i'tiqad tafaradullah birububiyah wal ikhlasu wal ibadah lahu wa isbatu ma lahu minal asma wa sifat. Tauhid ini berkaitan dengan keyakinan, sekali lagi pengesaan hanya kepada Allah dalam tadi tentang masalah ketuhanan, tentang rububiyah, dan menanamkan, menghujamkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah saja, dan juga menetapkan apa-apa yang sudah Allah firmankan, Allah jelaskan tentang Allah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Nama-nama yang indah sifat-sifatnya. Dikatakan oleh ulama, beliau dari Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengatakan walladzi yastahiqqu 'alaikum ayyuhan nas at-ta'atu lahu. Dia mengatakan bahwasanya yang berhak untuk kalian ibadahi wahai manusia, yang wajib kalian taati adalah yang tadi memiliki kemampuan untuk mengabulkan, untuk menciptakan, dan juga wajib bagi kita untuk selalu menghiasi di dalam diri kita bahwasanya ada al-ma'bud yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'bud wahid wa rabbul wahid, yaitu al-ma'bud yang diibadahi hanyalah satu, hanya Allah saja. Dan Tuhan yang satu saja yang benar, itu hanya Allah saja. Pada ta'budu ghairah, tidak boleh kita beribadah, menyembah kepada selain Allah. Wala tusyriku ma'ahu siwa, tidak boleh juga menyembah Allah juga menyembah ke yang lainnya, ya, menjadikan tandingan-tandingan Allah. Karena siapa saja yang berbuat masalah ini, yaitu menyekutukan Allah, walaupun mungkin terlihat ringan, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang misal menganggap remeh tentang kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah, di hadapan Allah hal ini sangat besar. Seseorang misal diancam untuk melewati sebuah tempat, kemudian orang yang penjaga-penjaga yang seram tadi mengatakan, misal kamu boleh lewat tempat ini, tapi wajib mengorbankan sesuatu, berkurban kepada penguasa
tempat ini misalnya. Ketika seseorang mengatakan saya nggak punya apa-apa, kemudian para pengawal tadi mengatakan berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat, seekor nyamuk misalnya. Seekor lalat, seekor nyamuk kecil, ringan, tapi sangat besar insya Allah karena dia jadikan pengorbanan tadi bukan untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Dia jadikan pengorbanan kurban tadi kepada selain Allah, pada makhluk, pada penguasa tadi di sebuah tempat. Maka sekali lagi di dalam kita menjalani hidup ini kita wajib bersabar untuk selalu menghiasi diri kita dengan beribadah hanya kepada Allah. Dan itu Allah telah berfirman, fa'buduhu wastabir li ibadatihi. Maka setelah kita beribadah, menunjukkan ibadah ini hanya untuk Allah saja. Wastabir li ibadatihi, dan kuatkan kesabaran kita dalam beribadah hanya kepada Allah. Jadi mengokohkan tauhid ini perlu kesabaran, perlu tekad yang kuat. Untuk terus kita selalu belajar setiap hari dan mengamalkannya, terus memurnikan hati-hati kita agar selalu menjadikan semua ibadah ya, hanya untuk Allah saja. Dan tidak boleh kita mencari tandingan-tandingan Allah. Sekarang kita renungi sedikit. Bukankah kaum muslimin di Indonesia sebagian takut kalau melihat hantu? Mereka takut melihat pocong misalnya, padahal mereka tidak pernah melihatnya. Ditakut-takuti melihat genderuwo lah, yang melihat tuyul lah, dan ketakutan-ketakutan lain. Seakan-akan ketakutan kepada makhluk-makhluk seperti itu mengalahkan ketakutan kepada adab Allah ketika mereka melanggar perintah-perintah Allah. Dan tidak boleh seseorang takut kepada makhluk, seseorang mengharapkan kepada makhluk. Tidak boleh sama sekali Allah dicarikan tandingannya. Kan tidak akan ada yang bisa sebanding dengan Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, "Wala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun." Janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan kalian mengetahui. Dan tidak boleh kita pun tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulk, surat Al-Isra. Boleh kita meyakini bahwasanya ada sekutu-sekutu lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekuatan Allah, dalam kerajaan Allah, dalam kemaha kuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wafillah yang semoga Allah muliakan semuanya, kita pun sudah menghafal dalam ayat walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sebanding setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara ringkas tentang masalah wajibnya seseorang mentauhidkan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang setiap kata pasti ada hal-hal yang menguatkan kata tersebut. Maka kalimat tauhid itu memiliki penguatnya, memiliki rukun-rukunnya, memiliki pilar-pilarnya. Di antara yang wajib kita pahami, selain dari rukun-rukun, syarat-syarat, yang mana tauhid ini kita awali dari syaratnya dulu, dan juga kalimat tauhid yang kita ketahui bersama adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat azimah, kalimat yang sangat agung, sangat besar. Yaitu la ilaha illallah. Kita belajar sedikit tentang kalimat la ilaha illallah yang merupakan sebuah kalimat tauhid. Kalimat yang menyatukan semua kaum muslimin. Kalimat tauhid sebuah kalimat pemersatu. Jika ahwat fillah azani Allah wa iyyakunna diberikan kenikmatan untuk bisa ke Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, seperti alhamdulillah sekarang banyak kaum muslimin di sini. Semua negara datang dengan berbagai macam kewarganegaraannya, dengan rasnya, dengan suku
kesukuannya dan lain sebagainya. Eropa, Amerika, Afrika, Indonesia, Asia dan sebagainya. Turki, mereka berkumpul di tempat ini. Yang mempersatukan mereka apa? Yang mempersatukan mereka adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat tauhid, sekali lagi kalimat yang sangat agung. Disebut juga kalimat al-ikhlas, kalimat taqwa, kalimat thayyibah, disebut juga kalimat sawa, kalimat baqiyah, urwatul wuthqa. Ini istilah-istilah bagi kalimat at-tauhid. Kalimat tauhid yang pertama yaitu ucapan la ilaha illallah. Orang ketika Islam baru masuk Islam dengan pilihannya, kemudian Allah berikan kenikmatan untuk bisa masuk Islam. Di dalam carinya tersebut, ia mencari kalimat la ilaha illallah. Secara kata, ya, kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Arab, la ilaha, la di sini adalah kata la ini menghilangkan menghapuskan semua yang ada di depan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada satu pun Tuhan, tidak ada satu ilaha nafiyul jins, maka kata setelah la itu harus mansub. La ilaha, bukan la ilahu, la ilahi. La ilaha kalau saya adalah nafiyul jins ya dalam kaidah bahasa Arab, maka yang amalan atau la ini sama fungsinya seperti isim inna. Kalau sudah la ilaha, dia perlu kepada khobarnya. La ilaha, nah di situ nggak ada khobarnya. Khobarnya mahdhuf, dihapus atau disembunyikan. Kenapa? Karena sudah ma'ruf, sudah diketahui. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan. Nah, berhenti kalimat itu di sana. Kalau berhenti, itu masih mengundang pertanyaan. Tidak ada satupun Tuhan. Terus gimana? Di sana ada satu kata yang tadi dihapuskan. Apa takdirnya di sana? Hakun. Dari mana kata hakun ini muncul? Dari ayat Al-Quran. Dzalika bi'anna Allah huwal haq. Bahwasanya Allah lah yang maha benar. Maka kalimat hakun situ dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang sudah ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal, tidak usah dibunyikan di sana. Maka la yang benar, kalau secara lengkap, la ilaha hakun. Tidak ada satupun Tuhan yang benar untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah saja. Illa ada musnah Allah ya, adanya illallah. Jadi kalau kita mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti dia menyamakan semua Tuhan-Tuhan non-muslim pun adalah Allah juga. Lantas yang benar yang mana? Tapi kalau secara sempurna kita memahami kalimat la ilaha illallah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan penafsiran bahasa Arab, maka pengertiannya adalah la ilaha illallah, la ilaha haqqun, atau kalau dimasukin jarba di situ, la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar atau yang berhak untuk diibadahi atau untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Apa bedanya? Bukankah nggak seakan-akan nggak ada beda mengartikan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan tiada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Tambahan tiada Tuhan yang benar untuk ibadahi. Apa bedanya dengan tidak Tuhan selain Allah? Kami paparkan di depan tadi. Kalau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini masih sifatnya umum. Berarti semua sesembahan. Bukankah orang Kristen yang ada di Arab, di Emirat kah, di apa namanya, mungkin di sini juga di Arab Saudi selain dari kota Makkah Madinah, ada orang-orang Kristen yang mereka berbahasa Arab, ada dari Mesir, dari Lebanon. Ketika mereka mengatakan Tuhannya, ya, Tuhan mereka itu orang Indonesia saja mengatakan Tuhannya dengan selain Tuhan Muslim, orang Nasrani itu mengatakan Allah. Dan juga sama, mau itu orang Hindu kah, orang Buddha kah, dan agama-agama lain, ketika diarabkan,
ketika diarabkan, maka sesembahannya dia katakan adalah ilah juga, sesembahan mereka gitu. Diwakili dengan kata ilah tadi. Maka kalau kita mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kata Allah itu mencakup semua ya pengakuan dari agama-agama mereka juga, sesuai versi Tuhan-Tuhan mereka juga. Tapi yang harus digaris bawahi, ditekankan, kalimat la ilaha illallah adalah pembedanya di tadi, di kata yang terhapusnya yang mahdhuf, yaitu la ilaha hakun, yang benar, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah saja. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah adalah batil, yang tidak layak mereka menjadi Tuhan, karena tidak memiliki kemampuan menjadi Tuhan. Tidak mampu menciptakan secara rububiyah ya. Jadi tidak memiliki kemampuan sebagai Tuhan dari sisi ketuhanan rububiyahnya tadi, tidak bisa menciptakan, tidak bisa mematikan, menghidupkan, memberikan manfaat, memudaratkan, mengatur semuanya, tidak bisa. Lantas kalau Tuhan-Tuhan yang dianggap, yang diaku, diklaim oleh mereka itu tidak memiliki kekuatan sebagai Tuhan, ya mengapa dijadikan Tuhan? Bukankah zaman sekarang banyak orang menuhankan, kadang menuhankan harta lah, menuhankan teknologi lah. Padahal teknologi apa yang paling canggih sekalipun tidak ada yang bisa menembus jarak tertentu di luar bumi ini. Lewat atmosfer bumi, ya, teknologi secanggih apapun, semisal Soyuz lah punya Soviet, punya Horizon lah dan sebagainya, mereka tidak mampu menembus ke jarak tertentu yang kalau dia paksakan meledak tuh. Itu teknologi yang paling canggih zaman sekarang. Padahal masih belum berbicara tentang langit lapis pertama yang dikatakan jaraknya ada 500 tahun perjalanan, sudah menggunakan satuan waktu lagi, bukan satuan jarak kilometer, tapi sudah menggunakan satuan waktu 500 tahun perjalanan. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu dhaif. Makhluk itu lemah, manusia juga lemah. Yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas seharusnya dia merenungi ini. Kalau dia meyakini matahari adalah sebagai Tuhannya, matahari ketika malam hari dia tidak ada. Matahari kalau dia belajar ilmu tentang astronomi, selain matahari banyak sekali ruang benda-benda ruang angkasa yang lain yang lebih dahsyat, lebih gede, lebih besar, lebih panas dibanding dengan matahari. Atau angker pohon ada penunggunya, pohon itu ditebang kemudian di bumi ratakan, lantas Tuhannya kemana? Atau zaman dahulu, zaman jahiliyah, ketika mereka menyembah berhala-berhala dan berhala dibuat dari tepung, dari roti. Ketika musim paceklik, maka Tuhan-Tuhannya dimakan, roti-rotinya dimakan. Dengan akal yang sehat, yang sederhana saja, mungkinkah Tuhan seperti itu? Maka alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, maha perkasa, yang maha menciptakan semua makhluk. Allah hanya menginginkan kita hamba-hambanya ibadahlah hanya kepada Allah. Tujukan semua permintaan, permohonan hanya kepada Allah saja. Karena Allah maha mengabulkan, maha mampu Allah mengabulkan semua permintaan dari hamba-hambanya. Mengapa dia meminta kepada selain Allah? Termasuk juga kita ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Sering manusia terburu-buru untuk curhat di media sosial misalnya. Curhat di status-status WA-nya lah. Curhat di Instagram kan. Kalau kita renungi sedikit saja. Kalau curhat, kemudian tidak ada solusi, hanya untuk mengurangi beban dalam kehidupan ini, maka langkah tadi kurang tepat. Harusnya dia curhat kepada yang mampu memberikan solusi. Bukankah Allah mampu memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, itu syaratnya takwa, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, solusi dari permasalahan apa saja yang dia hadapi. Maka kembali kepada pemaknaan tauhid tadi.
ketika tauhid ini menjadi sesuatu yang tidak hanya berhenti di sebuah teori, tapi betul-betul harus diilmui, diyakini, diamalkan, dan senantiasa dijaga, maka menjalani kehidupannya akan tenang, akan nikmat, akan lezat, karena kita memiliki Allah. Memiliki Allah yang senantiasa menyayangi kita, hamba-hambanya. Ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat luas. Hanya saja kadang kitanya saja, hamba-hambanya tidak yakin kepada Allah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni inni qarib. Kalau hambaku meminta kepada aku, tahulah aku ini sangat dekat. Kemudian ketika seseorang meminta kepada Allah, Allah berikan apa yang terbaik baginya. Dia meminta sesuatu, menurut dia baik, tapi menurut Allah itu bukan yang terbaik. Maka ditunda pengabulan doa tadi, Allah berikan ganti yang lebih baik dari apa yang dia minta. Gimana nggak sayang Allah pada kita? Maka seharusnya dengan berbagai macam semua hal yang menjadi terbukanya kebahagiaan seorang hamba dengan dia bertauhid, harusnya lah dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengesahkan Allah, memurnikan peribadahan hanya pada Allah, kembali meminta hanya pada Allah, mengadu hanya pada Allah, berbuat semua kebaikan hanya untuk Allah, dan awali semua hal. Kita yakini bahwa manusia ini dhaif. Bikul insan dhaif, manusia disatukan dalam keadaan lemah. Maka tahu kita ini lemah, awali semua hal itu, jangan mengandalkan pada kekuatan diri karena kita lemah. Tapi kembalikan kepada kita bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah yang semua hal itu awali dengan memohon kepada Allah. Misal seseorang, saya misalnya, ditanya sesuatu masalah. Ustaz, apa masalah A, ini hukumnya gimana ya? Misal. Maka pertama kali yang harus saya lakukan bukan langsung saya jawab. Bukan langsung saya cari-cari fatwa ulama, saya cari di dalam Quran, dalam hadis, bukan. Nggak boleh kita mengandalkan itu. Yang wajib kita andalkan pertama kali adalah ketika ada sebuah hal di depan kita, pertama kali yang kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar diberikan solusi, diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan dalam mencari tadi jawaban dari masalah tadi, atau diberikan solusi dari masalah-masalah lain. Maka kuatkan, tanamkan dalam setiap hati kita untuk selalu terkait diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu beribadah hanya kepadanya saja. Jangan sekalipun kita lepas terhadap menghubungkan diri kita kepada Allah. Karena itu kita membaca doa setiap pagi sore, wala takilni ila nafsi, wala takilni ila nafsi. Janganlah Allah kita mengandalkan kepada wala tarfatul ain, walaupun hanya sekejap mata saja. Nggak boleh kita mengandalkan kemampuan diri. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih bisani kula wala takilni ila nafsi tarfatul ain. Nggak boleh kita merasa ujub, ya, sehingga kita dibiarkan walaupun sekejap mata, sangat rugi bagi kita. Dibiarkan oleh Allah walaupun hanya sebentar saja, sekejap mata saja, sangat rugi bagi kita. Kita menginginkan semua dari detik-detik ini dalam penjagaan Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam pertolongan Allah. Maka tersisa PR bagi kita adalah kuatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang kita bersyukur, ya, kita berbahagia karena memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuatkan sekali lagi, yakini, karena PR terbesar bagi kita adalah kita tahu Allah Maha mampu untuk melakukan hal semuanya. Allah Maha mampu untuk memberikan kebahagiaan pada kita semuanya. Hanya kita saja nggak yakin. Inna dhanna abdi bi, kata Allah. Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya. Hambanya nggak yakin dengan dirinya sendiri, bagaimana dengan kenikmatan dari Allah. Dan dia nggak yakin pada Allah. Bukankah tauhid ini berbicara tentang tadi keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Keyakinan bahwasanya hanya Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan
semua yang kita inginkan, kita ingin semua bahagia dunia akhirat, maka minta kepada Allah dan ikuti jalan yang akan menuju. Baik, alhamdulillah azani Allah wa iyyakunna. Nah, mohon maaf sekali lagi waktu terbatas, waktu sudah menunjukkan 6:58, mungkin waktu yang tersisa kita sedikit diskusi atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau diberikan masukan dari masyarakat. Baik, menurut saya mungkin menurut saya kembalikan pada moderator. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya Ustadz. Alhamdulillah telah kita simak dan catat bersama ilmu dari Al-Ustadz Dadan Herdiana. Kita sampaikan bersama jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz. Baik, melanjutkan ke agenda selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Pada sesi ini, ummahat wa akhwat sekalian dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan insya Allah sesi ini akan dipandu oleh co-host kita, Uci dan juga Meiti. Tafadhol ya ummahat wa akhwat bagi yang memiliki pertanyaan. Baik Ustadz, untuk Ustadz sendiri kira-kira hingga jam berapa Ustadz? Kalau berkenan sih saya mohon waktu sampai mungkin maksimal 5-10 menit ya. Ini saya mau bawa jamaah sosial yang lain ada perkembangan. Baik Ustadz. Masya Allah. Diberikan utur ya 5-10 menit, mohon maaf ya. Masya Allah. Baik Ustadz, tafadhol ummahat wa akhwat, dimaksimalkan untuk 10-15 menit ini. Tapi bisa dipahami ya, khawatir berbelit atau bagaimana gitu. Alhamdulillah bisa dipahami Ustadz. Baik, tafadhol sekali lagi kepada ummahat wa akhwat yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita menunggu pertanyaan ya. Sedikit mungkin kami ingin menekankan tentang masalah tentang tauhid ini. Jadi masalah tentang tauhid ini masalah yang paling urgent dalam kita belajar ilmu agama, sehingga referensi yang kita pakai ya, sumber ilmu yang kita pelajari dalam memperdalam ilmu tauhid ini haruslah bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis yang sahih yang memang bisa dipertanggungjawabkan validitas keilmuannya. Tidak boleh seseorang mengarang-arang tentang masalah tauhid ini. Kemarin ada orang yang mengatakan saya bisa berkomunikasi langsung pada Allah ya dengan memakai bahasa tertentu, bahasa Suryani ya, bahasa semut dan sebagainya. Jelas ini bukanlah sebuah hal yang benar jika kita mempelajari ilmu tauhid. Jika seseorang masadir atau referensinya kurang tepat, ya padahal kita sebagai kaum muslimin wajib berpegang pada masdar atau referensi utama yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak apa-apa yang dipersilakan. Nah, Ustadz, udah ada pertanyaan masuk. Ya, silakan no. Izin Ustadz bacain. Yes. Assalamualaikum Ustadz. Afan Ustadz, Ana mau bertanya. Afan, ini pertanyaan dari Putri ya Ustadz. Bagaimana Ustadz sikap Ana yang sudah berdoa selama setahun namun tak kunjung sembuh? Bagaimana Ana harus bersikap Ustadz? Gak jarang Ana berpikir menyerah.
Mohon pencerahannya Ustadz, agar Ana tetap bersabar menjalani takdir ini. Nah, itu kuncinya di akhir tuh sudah ketemu tuh, bahwasanya semua hal sudah Allah takdirkan. Dan wajib bagi kita, hamba-hambanya, bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Dan yakinlah di balik ujian-ujian tersebut Allah berikan sakit, ya, diberikan juga kebahagiaan, semua adalah ujian bagi hamba-hamba Allah. Bukankah kita firman Allah, wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal-ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Yang diminta oleh Allah kita berusaha untuk sabar sedikit saja, karena di balik itu ada kebahagiaan yang menanti. Wa nabluukum bi khairi wa bi syarri wal khair. Kalian akan diuji dengan hal-hal yang membuat mungkin menurut kalian tidak menyenangkan, tapi di balik itu ada satu kenikmatan sedang menunggu. Ketika kita diuji setahun ini dengan sakit, sehingga dia banyak merenung, banyak memperbaiki diri, banyak mengingat Allah, kembali kepada Allah, berhusnudzon pada Allah. Itu kumpulan-kumpulan kebaikan yang lahir dari ujian sakit ini. Dan juga ketika kita mengunjungi orang sakit, kita doakan ba'sa tahurun insyaallah, semoga sakitnya menjadi menghapus dosa-dosanya. Ketika dia sabar, maka terhapus dosa-dosa kita. Karena kadang manusia ini mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah ada dua. Dengan ketaatan yang luar biasa. Yang kedua adalah dengan penghapusan dosa. Oleh karena itu, kita wajib mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Hadis menjelaskan la yamutunna ahadukum hatta yuhsinu billahi dhanna. Dalam seorang, tidak boleh seseorang itu wafat meninggal kecuali dia harus selalu mengedepankan husnudzon kepada Allah, menghiasi di dalam hatinya berbaik sangka kepada Allah. Ya, apapun varian yang kita hadapi, kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pelipur, kita tengoklah sedikit ke teman-teman yang mungkin ujiannya lebih berat dari kita, yang lebih lama ujiannya dari kita, tapi dengan kesabaran yang luar biasa, Allah berikan kebahagiaan dari musibah ujian yang dia terima. Dan ujung-ujungnya kan dalam rangka pencarian ridho Allah. Hanya saja caranya ada yang Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesedihan, tapi ujung-ujungnya bermuara pada pencarian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Itu saja ya. Ada lagi? Itu yang lebih jelasnya bisa nanti supaya. Nah, Ustadz, syukran Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya dari Budiman. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menyikapi iman yang sedang turun atau futur Ustadz? Kadang rajin, kadang tidak. Kadang yakin jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang juga berpikir pesimis. Afan Ustadz, jazakallah khair. Baik, katakan oleh ulama, al-imanu yazidu bit-ta'ah bitamahi. Ulama yang lain bil yazidu bit-ta'ah, al-imanu yazidu bit-ta'ah bil ilm. Keimanan seseorang itu akan bertambah dengan ketaatan yang dia lakukan dan juga dengan ilmu yang terus dia tuntut. Kemudian wa yanqusu bil ma'siyah wal jahli, dan juga akan terus berkurang dengan kemaksiatan dan ketidaktahuan ilmu agama. Maka dari ilmu agama akan menguatkan keimanan kita, dan juga dengan berbagai varian ketaatan juga akan menguatkan keimanan kita. Jadi kalau sedang futur, ya renungi bahwasanya kesempatan kita terbatas di dunia ini. Cepat kita kembali kepada Allah. Jangan terus kita terjebak dalam kubangan keputusasaan, ya. Karena kita itu menjadi orang-orang yang selalu tafa'ul, optimis. Orang-orang yang betul-betul punya himmah aliyah, punya semangat yang tinggi dalam kehidupan ini. Kalau kita di sini contoh misalnya sekarang ini saya lihat teman-teman yang dari Amerika, dari Eropa, dari Turki, dari Arab, dia gagah-gagah ya, kemudian dia ibadah semangat dan sebagainya. Apakah orang Indonesia kalau lihat dari fisiknya jadi melemah? Tidak. Kita sedang berlomba dalam perlombaan istabiqul khairat, ya. Berlomba dalam kebaikan. Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Innallaha la yanzuru ila
ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat fisik-fisik, mau dia Amerika, Eropa, Arab, dan sebagainya. Allah nggak lihat itu. Dan juga nggak lihat orang itu kaya dan sebagainya. Tidak. Yang Allah lihat adalah qulubikum wa amalikum, hati-hati dan amal-amalnya. Maka karena yang dilihat adalah amal dan hatinya, maka harus segera cepat untuk memperbaiki hati amal-amal tersebut. Ketika dia futur, maka solusinya adalah baik dia dengarkan kajian misalnya, sekarang di YouTube banyak, baca buku-buku yang bermanfaat, PDF-PDF yang bermanfaat, ya. Kemudian bertemanlah dengan teman-teman yang bisa memotivasi dalam kebaikan. Ya, jangan pesimis, karena pesimis ini adalah ciri orang-orang non-muslim. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa, pesimis dari rahmat Allah. Wala ta'yas min rauhillah, nggak boleh kita sekali lagi berputus asa terhadap kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan dengan azabnya. Kasih sayang Allah yang luar biasa, kita ngambilnya Allah kasih terus. Maka renungi itu dan jadilah hamba-hamba Allah yang kuat. Ya, al-mu'minu qawi ahabbu ila Allah min al-mu'mini dhaif. Orang yang mukmin kuat tekadnya, kuat semangatnya, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, lebih Allah cintai dibandingkan dengan gampang lemas, gampang jatuh, gampang terpuruk, gampang lama dan sebagainya. Bangkit segera. Kata Allah fastabiqul khairat. Lama-lama dalam kebaikan. Kalau fastabiqul khairat pasti ada ujungnya, ada pemenangnya. Siapa pemenangnya? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Pemenangnya adalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah pemenangnya. Maka pemenangnya adalah orang-orang yang nanti dengan kasih sayang Allah dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan masuk ke dalam surga ini karena sil'ah ghaliyah, surga itu sesuatu yang sangat mahal, maka harus apa? Berusaha mencari poin-poin atau mencari cara-cara agar Allah sayang pada kita. Salah satu kenapa Allah sayang pada kita? Karena kalau Allah sayang pada kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Karena yang memasukkan ke surga bukan amal kita. Yang memasukkan ke surga adalah kasih sayang Allah karena berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Jadi ayo jangan tutur lagi, semangat karena waktu kita terbatas, umur kita juga terbatas. A'mar ummati baina sittin wa sab'in, umur manusia itu antara 60 sampai 70. Ya, jangan tunda-tunda terus, segera hari ini juga berubah. Ya, bertemanlah dengan teman-teman yang lihat dia punya hero, punya sesuatu biasa, ya, aktif, dia melahirkan berbagai banyak kebaikan. Innal abda innal abda mafatihul khair. Banyak hamba Allah yang dia selalu mafatihul khair, menjadi keran-keran kebaikan. Lahir berbanyak varian kebaikan walaupun waktunya sama 24 jam, tapi dia beda, orangnya lahir terus berbagai varian kebaikan. Maka sekali lagi ayo semangat, semoga Allah memudahkan kita semua. Terakhir ya, mohon maaf. Taib Ustadz, satu pertanyaan lagi Ustadz. Dari Salindia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana penerapan tauhid yang benar dalam kehidupan untuk mencapai ridho Allah ya Ustadz? Baik, jazakumullah khairan. Di awal kami sudah paparkan untuk menerapkan tauhid yang benar dalam kehidupan ini ada 3 cara. Yang pertama, 3 tahapan. Yang pertama adalah al-ilm. Ilmui dulu, ilmu tentang tauhid itu baca, diilmui, difahami, seperti sekarang ikhtiar kita ya untuk belajar ilmu tauhid ini. Setelah kita mengetahui dengan detail, dengan dalam, niat ikhlas dan belajar ilmu agama ini hanya untuk mencari tadi pahala dari Allah, jangan mencari pujian, sanjungan, ingin disebut alim, ingin disebut orang soleh, jangan. Niatkan hanya satu, ingin menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita dalam rangka mencari kasih sayang Allah, ridha Allah. Setelah kita ilmui ilmu tentang tauhid ini, yang kedua adalah kita berusaha untuk mengokohkan keyakinan, ya, i'tiqad, ya, jazim, betul-betul tekad yang kuat, kokohkan kebenaran terhadap tauhid ini. Yang ketiga adalah kita senantiasa untuk tadi mengaitkan semua kehidupan kita dengan diniatkan peribadahan hanya kepada Allah, dengan tauhid ini, pengesahan kepada Allah. Kita makan, yakini bahwasanya makan ini dalam rangka agar Allah kuatkan fisik kita sehingga kita bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, kita ingin bisa menafkahi keluarga dan sebagainya. Kita bisa berbagi dan sebagainya. Semua diniatkan untuk Allah, untuk Allah. Maka ini adalah salah satu 3 hal ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk tahqiqut tauhid fi hayatina, untuk mewujudkan, menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah meridai kita semuanya. Baik, mungkin itu saja ya. Ustaz, sejak kelahiran Ustaz atas ilmu dan segala
nasihatnya untuk umat semuanya. Semoga bermanfaat untuk umat semua. Afan, untuk pertanyaan yang belum bisa kami bacakan, mungkin lain kali insya Allah jika ada kesempatan. Jazakallah khairan Ustadz. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Tafadhol ya Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Semoga semakin menambah ilmu kita mengenai apa itu tauhid. Alhamdulillah kita kita lanjut ke agenda berikutnya, yakni ada penyerahan bingkisan ya Ustadz secara simbolis terlebih dahulu nggih kepada Al Ustadz Dadan Herdiana dari sponsor yang alhamdulillah telah mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni Pastry Bogor. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Dadan Herdiana diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan, jazakumullahu ahsanal jaza wa barakallahu fikum kepada Al Ustadz Dadan Herdiana atas ilmu dan waktu yang telah beliau berikan dan sempatkan. Berikutnya kami persilahkan kepada Al Ustadz untuk melanjutkan keperluannya kembali. Terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan menyimak, dan juga pada sponsor tadi Pastry Bogor, Assalamualaikum juga pada semua yang hadir. Semoga Allah selalu jaga kita semuanya, Allah muliakan kita semuanya, Allah berikan kebahagiaan kita semuanya, keluarga kita di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Semoga Allah mengumpulkan nanti di surganya kelas. Kalau mau makan di sini tuh bawa masing-masing aja. Baik, mungkin saya pamit ya. Masya Allah, tafadhol ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita sampai di penghujung kegiatan. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada ummahat wa akhwat yang telah hadir pada kajian online apa itu tauhid pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada sponsor kegiatan kita pada pagi hari ini, Pastry Bogor, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini, nggih. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun hal-hal yang dirasa kurang berkenan kepada ummahat wa akhwat sekalian. Sampai jumpa di majelis-majelis ilmu berikutnya bersama dakwah salaf muslimah, dan marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ummahat.